Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pagi. Barangkali salah satu memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal ardha binuri syamsika abadan wa 'allimni bima yanfa'ni wanfa'ni ya rabbi bima 'allamtani waj'al a'mali khalisatan liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Teman-teman dirapikan dulu tempat duduknya. Dirapikan dulu ya. Pak Guru absen dulu kehadiran pada hari ini. Ayu Siti izin. Baik. Eka Mutiara, Fitri Handayani, Dina Fitriana, Gali, Hikmah. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran sebelumnya. Namun hari ini kita akan melanjutkan pelajaran berikutnya. Namun sebelumnya Pak Guru ingin menanyakan kembali tentang materi sebelumnya yang kemarin sudah Pak Guru sampaikan. Ada yang masih ingat dengan materi sebelumnya? Mujadah an-nafas. Mujadah an-nafas. Baik. Saya akan menyampaikan kuisis sebelum masuk materi ya. Kuisis untuk bisa dikerjakan. Baik, di kuis yang Pak Guru kirim silakan dibuka dikerjakan. Sudah selesai? Sudah. Oke. Baik, hasilnya lumayan bagus dengan capaian teman-teman dalam memahami sebagai pembuka untuk memasuki materi berikutnya. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang ukhuwah. Tentang apa? Tentang ukhuwah, persaudaraan. Jika anak-anak semuanya mempelajari surat ini, satu, mendapatkan ilmu tentang bagaimana berhubungan sesama muslim, sesama non muslim ya, maupun sesama bangsa warga negara. Karena konteksnya adalah konteks ukhuwah. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah insaniyah. Jadi kita sebagai sesama manusia harus apa? Menyambung persaudaraan. Sebelum saya sampaikan tujuan belajarnya, mari kita baca doa mau baca Al-Quran. Allahumma hamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah ya rabbal alamin. Terima kasih. Nah, sebelum kita masuk pada materi ukhuwah, Pak Guru ingin menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Mengidentifikasi hukum bacaan tajwid Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 tentang kontrol diri, mujadah an-nafas dan ukhuwah persaudaraan. Yang kedua, menganalisis terjemah perkara surat Al-Hujurat ayat 10 tentang kontrol diri dan persaudaraan. Kemudian menganalisis terjemah surat Al-Hujurat ayat 10 tentang persaudaraan atau ukhuwah. Menganalisis terjemah hadis tentang kontrol diri, mujadah nafas, persaudaraan. Yang berikutnya adalah mengidentifikasi isi kandungan, kemudian sikap yang mencerminkan sesuai dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi isi kandungan hadis tentang kontrol diri, mujadah an-nafas.
Pak Guru akan menayangkan video yang teman-teman silakan untuk dicermati. Setelah melihat tayangan pada video kejadian Kanjuruhan, bagaimana tanggapan teman-teman semuanya terhadap kejadian yang ada pada video kejadian Kanjuruhan? Silakan. Pada video tersebut terjadi keributan, perkelahian dan tidak manusiawi. Sedangkan materi yang akan kita bahas adalah tentang persaudaraan. Terima kasih Bapak untuk teman kita yang sudah menjawab. Pada pertemuan hari ini kita akan fokus pada surat Al-Hujurat ayat 10 tentang hukum bacaan tajwid, isi kandungan maupun asbabun nuzul. Untuk itu, teman-teman hari ini nanti dibagi menjadi 3 kelompok yang masing-masing nanti untuk mengerjakan soal-soal atau menyelesaikan masalah. Silakan teman-teman langsung sesuai dengan kelompoknya. Baik, kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 3. Baik, ada kesulitan? Tidak. Oke, anak-anak semuanya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah selesai menjawab? Sudah. Baik, terima kasih. Silakan kelompok 1 untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab hukum bacaan tajwid Quran surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama bacaan guna karena ada yang bertasdid. Innamal mu'minuna bacaan alif lam kemariyah karena ada alif lam bertemu mim. Al-mu'minuna bacaan mat tabi'i karena ada dhammah diikuti waw sukun. Asbabun nuzul Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Turunnya surat Al-Hujurat ayat 10 ini dikarenakan pada zaman Nabi Muhammad SAW terjadi keributan antar sahabat Rasul Allah. Maka dari itu Rasul mendamaikan mereka dengan cara memperbanyak silaturahmi sesama saudara Islam dan agar mereka bertakwa kepada Allah. Yang pertama saya menyampaikan hadis tentang ukhuwah. Al-mu'minu al-bunyan yusuddu ba'duhum bi ba'd. Bahwa sesama muslim mukmin seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Ya, setelah mengerjakan tugas, barangkali teman-teman semuanya ada yang ingin membacakan ulang surat Al-Hujurat ayat 10. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Satu lagi. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi surat Al-Hujurat ayat 10 ini satu hukum bacaan tajwidnya tadi adalah gunnah ya, pada inna bacaan gunnah. Kemudian yang kedua bacaan apa? Alif lam kemariyah. Alif lam qamariyah karena ada alif dan lam bertemu huruf al-qamariyah mim. Bacaan ikhfa, betul sekali. Lafal Allah dibaca tebal. Oke, teman-teman semuanya, anak-anak semuanya sudah memahami hukum bacaan tajwid pada surat Al-Hujurat ayat 10. Untuk selanjutnya isi kandungannya atau melalui makna perkata dulu. Makna perkata yang pertama, innamal mu'minuna, Orang-orang beriman. orang-orang yang beriman. Berikutnya ikhwatun, bersaudara. La'allakum turhamun, Supaya kamu mendapatkan. oke. Kemudian yang terakhir adalah isi kandungannya. Isi kandungannya di situ tentang apa? Ada yang mau menegaskan lagi isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 10? Orang-orang beriman meskipun bukan saudara kandung, mereka terikat dengan persaudaraan iman serta imannya, bagaikan saudara sekandung bahkan ikatannya lebih kuat lagi.
Jadi di situ menjelaskan tentang persaudaraan ukhuwah. Ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah insaniyah. Dan yang terakhir, silakan yang mau menyampaikan asbabun nuzulnya. Bahwa dulu ada dua orang laki-laki muslim yang sedang bertengkar satu sama lainnya, sehingga marahlah para pengikutnya dengan menggunakan tangan dan sirat. Kemudian turunlah ayat ini agar bisa memberikan perhatian dan menciptakan perdamaian. Ini adalah satu sebab turunnya surat Al-Hujurat ayat 10. Turunnya surat Al-Hujurat ayat 10 ini dikarenakan pada zaman Nabi Muhammad SAW terjadi keributan antara sahabat Rasulullah. Maka dari itu Rasul mendamaikan mereka dengan cara memperbanyak silaturahmi sesama saudara Islam dan agar mereka bertakwa kepada Allah. Oke, terima kasih. Evaluasi setelah teman-teman semuanya tadi menjawab dan merefleksikan, kesimpulannya bahwa hari ini kita sudah belajar tentang hukum bacaan tajwid dari surat Al-Hujurat ayat 10. Yang kedua, surat Al-Hujurat ayat 10 memberikan perintah kepada kita untuk senantiasa menjaga persaudaraan sesama Islam, persaudaraan sesama bangsa, dan persaudaraan sesama manusia. Dan yang terakhir, silakan disiapkan. Saya akan menguji kemampuan anak-anakku semuanya terkait dengan pelajaran hari ini melalui kuis atau melalui Google Form yang akan saya kirimkan. Silakan disiapkan handphonenya. Oke, sudah terkirim ya? Ada 15 soal, silakan dikerjakan. Oke, waktunya selesai. Alhamdulillah, pada pertanyaan-pertanyaan sudah bisa dikerjakan dengan baik. Ya, mudah-mudahan anak-anak semuanya hari ini bisa memahami materi dan bisa mengaplikasikan makna ukhuwah dalam surat Al-Hujurat ayat 10 dalam kehidupan sehari-hari. Baik, waktunya sudah cukup sesuai dengan jam pertemuan pada hari ini. Dan jangan lupa di rumah anak-anak semuanya belajar tentang isi kandungan secara keseluruhan surat Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 10. Kemudian asbabun nuzul surat Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 10. Semangat selalu, selamat belajar, berjuang, bertakwa. Semoga menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa, agama, dan bangsa. Amin, Allahumma amin. Saya kira pertemuan hari ini cukup. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.